karena ada jeda waktu yang disebut hysteresis timeline. Saat kadar obat sudah tinggi tapi efeknya baru muncul belakangan. Ada beberapa penyebab terjadinya keterlambatan ini. Pertama, obat memerlukan waktu untuk berdifusi ke jaringan target, misalnya ke jaringan yang mengalami peradangan. Kedua, efek obat sering melibatkan aktivasi reseptor dan jalur biokimia yang tidak langsung. Ketiga, beberapa obat bekerja dengan memodulasi mediator inflamasi atau sitokin, sehingga efeknya baru terlihat setelah proses biokimia itu berlangsung. Selain itu, sebagian obat juga dapat berikatan dengan jaringan tubuh, membentuk efek depot yang memperlambat munculnya efek klinis. Sebagai contoh, obat antiinflamasi nonsteroid atau NSAID bekerja dengan cara menghambat enzim CHOX, namun efek pereda nyerinya baru terasa setelah mediator inflamasi berkurang. Untuk menentukan dosis yang optimal, para peneliti menggunakan pendekatan integratif antara farmakokinetik dan farmakodinamik atau disingkat FKFD. Dari sisi farmakokinetik dilakukan pengukuran terhadap parameter seperti Cmax, Tmax, AUC, T-setengah, serta bioavailabilitas. Dari semua data ini membantu memahami bagaimana obat diserap, didistribusikan, dimetabolisme, dan dieliminasi dari tubuh. Sedangkan farmakodinamik, peneliti menilai hubungan antara konsentrasi obat dan efek yang dihasilkan melalui parameter seperti Emax dan EC50. Dari sinilah dapat ditentukan konsentrasi efektif minimal MEC dan konsentrasi toksis minimal atau MTC. Tujuan utama dari integrasi FK dan FD adalah menentukan dosis yang menghasilkan konsentrasi obat dalam rentang terapeutik cukup tinggi untuk menimbulkan efek, namun tetap aman dan tidak menimbulkan toksisitas. Perlu diingat, dosis yang lebih tinggi belum tentu memberikan efek yang lebih besar. Jika efek maksimal atau Emax sudah tercapai pada konsentrasi tertentu, dosis tidak perlu ditingkatkan lagi. Fokusnya adalah menjaga durasi efek, konsistensi terapi, dan keamanan pasien. Hubungan FK-FD juga sangat berguna dalam pengembangan regimen dosis. Data ini membantu menentukan berapa besar dosis yang dibutuhkan, seberapa sering obat harus diberikan, dan bagaimana menyesuaikan dosis pada pasien dengan kondisi khusus seperti lansia atau gangguan fungsi organ. Selain itu, pemahaman FKFD membantu mengembangkan bentuk setiaan baru, misalnya setiaan lepas lambat agar efek obat lebih stabil dan tidak terjadi lonjakan kadar yang berlebihan. Jadi, secara keseluruhan, keterlambatan antara Cmax dan efek antiinflamasi disebabkan oleh distribusi obat dan mekanisme kerja yang tidak langsung. Dosis optimal diperoleh dengan menggabungkan data farmakokinetik dan farmakodinamik, dan hubungan FKFD inilah yang menjadi dasar penting dalam merancang regimen dosis yang efektif, aman, dan stabil bagi pasien. Thank you for watching.